Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita masuk ke bagian koneksi antar materi 2.3 bersama saya Egy Praja Septian, CGP Angkatan 9 dari SMP 4 Cikarang Utara, bersama fasilitator Ibu Anissa dan pengajar praktik Ibu Dian Mardiani. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Kesimpulan dan refleksi modul 2.3. Coaching adalah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, yang berfungsi sebagai pembuka potensi seseorang untuk mengoptimalkan diri, berorientasi pada hasil dan sistematis, serta membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Paradigma berpikir coaching. Fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan. Kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat, kemudian mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching yaitu ada 3. Yang pertama, kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yaitu yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Alur percakapan Tirta. Yang pertama itu tujuan. Yang kedua itu mengidentifikasi. Yang ketiga, rencana aksi. Dan yang keempat adalah tanggung jawab. Umpan balik berbasis coaching. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat memberikan umpan balik dengan prinsip coaching. Pertama, tujuan pemberian umpan balik adalah untuk membantu pengembangan diri coach. Yang kedua, tanpa umpan balik, orang tidak akan mudah untuk berubah. Yang ketiga, sesuai prinsip coaching, pemberian umpan balik tetap menjaga prinsip kemitraan. Yang keempat, selalu mulai dengan memahami pandangan atau pendapat coach. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Dengan memiliki paradigma berpikir coaching, kita bersama akan meningkatkan peran kita di sekolah sebagai supervisor. Supervisor yang dimaksud dapat diperankan oleh kepala sekolah, guru senior, dan rekan sejawat. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi: pertama, kemitraan, proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Yang kedua, konstruktif, bertujuan mengembangkan kompetensi individu. Yang ketiga, terencana. Yang keempat, reflektif. Yang kelima, objektif. Yang keenam, berkesinambungan. Yang ketujuh, komprehensif. Refleksi pembelajaran modul 2.3. Pada modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Dalam menjalankan peran menjadi coach bagi guru lain, terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid di sekolah, guru harus berdaya dalam menemani dan menuntun rekan sejawatnya untuk menelaah proses belajar mereka sendiri, memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendalam untuk mengakses keterampilan metakognitif ketika melihat dan mengevaluasi proses berpikirnya sendiri terkait belajar, pencapaian tujuan, dan pemecahan masalah. Pengalaman dalam mengatasi masalah dan membuat pertanyaan berbobot yang dapat membangkitkan pengetahuan coach tanpa berusaha memberikan arahan. Saya juga belajar menahan diri untuk tidak menjudgment, mengasumsikan, serta mengasosiasikan ketika coach berpendapat.
Keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Kegiatan untuk melatih menghadirkan presence yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan kegiatan stop dan mindful listening yang telah kita pelajari pada modul 2.2. Pembelajaran sosial emosional. Penting diingat, tidak ada satu cara yang terbaik untuk semuanya karena setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk dapat menghadirkan presence. Untuk itu, temukan cara yang paling efektif agar bisa terus melatih diri dan menerapkannya sebelum dan selama melakukan percakapan coaching. Pendekatan sosial dan emosional dalam praktek coaching juga sangat diperlukan. Melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan guru, peserta didik akan menemukan kedewasaan dalam proses berpikir melalui kesadaran dan pengelolaan diri. Sadar akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, memiliki perspektif dari berbagai sudut pandang, sehingga sesuatu yang menjadi keputusannya telah didasarkan pada pertimbangan etika, norma sosial, keselamatan, dan kebahagiaan. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang guru penggerak harus mampu berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran yang siap mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Semua akan bisa terlaksana dengan baik bila guru memiliki daya dan memberdayakan segala potensi dan kodrat yang ada. Maka seorang guru mutlak membutuhkan keterampilan coaching, sehingga guru mampu mengamong atau menuntun murid menuju kodrat terbaiknya dalam meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi maupun sekaligus sebagai anggota masyarakat. Selain itu, bahwa salah satu peran guru penggerak adalah sebagai coach bagi guru lain. Sesuai dengan peran tersebut, seorang guru penggerak harus mampu menjadi mitra bagi guru lainnya dalam menyelesaikan masalah. Guru penggerak juga mempunyai peran sebagai pemimpin pembelajaran, di mana seorang pemimpin tentu harus mempunyai kemampuan untuk melakukan supervisi akademik ketika diperlukan. Modul ini sangatlah penting menunjang untuk pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.